Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Mulai pagi ini di SIPD ada pemutakhiran akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Mungkin yang akun pendapatan nggak seberapa bukan terabaikan, nggak dinotis sama teman-teman ya. Teman-teman kebanyakan lebih concern kepada pemutakhiran akun belanja karena teman-teman sekarang sedang entry rincian belanja. Apa itu pemutakhiran? Nah ya, dari pagi udah banyak yang menanyakan kenapa muncul tulisan harap dimutakhirkan. Kemudian kok rekeningnya juga ganti. Contohnya perjalanan dinas, dulu itu ada perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah. Sekarang kok perjalanan dinasnya macem-macem gitu ya. Ada perjalanan dinas biasa, tetap dalam kota, paket meeting dalam kota, paket meeting luar kota. Nanti akan kita share pedomannya apa aja itu, banyak banget soalnya sih. Kita sudah mempelajari efek dari pemutakhiran akun pendapatan belanja pembiayaan. Secara garis besar hanya ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama saat sub rincian objek berubah, kode sub rincian objek berubah, tapi nomenklaturnya tetap. Itu ternyata di aplikasi secara otomatis akan melakukan pemutakhiran sendiri. Contohnya semula belanja gaji pokok PNS yang kodenya semula hanya 3 digit 001, kemudian menjadi setelah pemutakhiran belanja gaji pokok PNS sama nomenklaturnya, hanya kodenya 0001 menjadi 4 digit. Tapi secara aplikasi ini sudah nggak ada masalah, dia otomatis karena nomenklaturnya tetap pasti ke situ-situ juga, nggak akan salah sasaran. Kemudian yang kemungkinan kedua, ini apabila yang berubah itu selain sub rincian objek. Apa aja? Misalnya rincian objek berubah, kemudian kode objek berubah, kode jenis berubah. Nih teman-teman yang familiar dengan akuntansi pasti lebih mengenal kata-kata itu. Kemudian apabila nomenklaturnya juga berubah. Nah, yang kemungkinan dua inilah yang akan muncul istilahnya notifikasi harap dimutakhirkan yang berwarna orange yang tadi ditanyakan teman-teman di grup itu ya. Nah, contohnya semula 51 ini ya, belanja alat tulis kantor. Ini sih yang berubah hanya kode subrincian objek SRO semula 001 menjadi 0024, tapi nomenklaturnya berubah. Nomenklaturnya dulu belanja alat tulis kantor, sekarang menjadi belanja alat bahan untuk kegiatan kantor, strip alat tulis kantor. Oke, ini adalah contoh beberapa akun belanja yang berubah. Belanja ATK, alat listrik elektronik, bahan bakar minyak dan gas. Yang 5 atas itu yang berubah hanya kode SRO-nya saja. Jadi yang 5 atas ini nanti akan otomatis bukan sih. Oh enggak sih. Yang ini nomenklatur berubah, jadi ini dimutakhirkan. Ini nomenklatur berubah dimutakhirkan. Oh, ini semuanya pemutakhiran. Ini beberapa akun belanja yang berubah dan memerlukan pemutakhiran. Jadi ini contoh untuk kemungkinan dua ya semuanya. Nah, ini ada dua contoh, yaitu mamin rapat dan nomin tamu yang tidak hanya SRO-nya yang berubah, tapi RO-nya juga berubah. Dulu dia RO-nya itu ada 04, sekarang dia RO-nya 01. Nih, masih banyak sebenarnya beberapa yang berubah, ini contohnya aja ya. Yang penting nanti bisa dilihat di entriannya masing-masing. Ketika ada tulisan harap dimutakhirkan, maka kita harus melakukan pemutakhiran. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, memperbaiki standar harga. Jadi standar harga yang semula mamin rapat itu, yang semula misalnya snack atau prasmanan itu masuk ke rekening ini, harus kita ubah snack prasmanan itu masuk ke rekening ini. Ini akan dilakukan oleh tim standar harga, lebih tepatnya tim standar harga sih semua. Cuma nanti untuk pengecekan kode rekeningnya akan dilakukan oleh BPKAD.
Nah, sambil menunggu tim standar harga memperbaiki standar harganya, yang harus kita lakukan sebagai operator OPD adalah melakukan input ulang rincian belanja, kemudian delete rincian belanja yang lama. Input ulang, apakah semua? Enggak, hanya yang ada tulisannya harap dimutakhirkan. Lalu kenapa harus di-input dulu baru di-delete? Biar sudah dipastikan ada aja sih, jadi nggak kelewat gitu. Nanti kalau di-delete semua terus di-entry nanti ada ketinggalan. Nanti ya, lebih detail saat simulasi. Lalu siapa yang melakukan pemutakhiran di level OPD? Itu adalah user eselon 4 staff. Ada ini yang akan kita kerjakan ada dua. Yang pertama cek referensi standar harga untuk melihat apakah tim standar harga sudah melakukan perbaikan. Kemudian yang kedua melakukan pemutakhiran rincian belanja. Oke, langsung aja ya. Langsung aja kita simulasikan, kita login sebagai eselon 4 atau staff. Pokoknya yang kemarin melakukan entry rincian standar harga. Bentar. Oke. Nah, ini pagi ini tadi kita udah melakukan perbaikan standar harga baru untuk kertas dan bolpen. Yang ini nih. Baru untuk kertas dan bolpen. Nanti kita lanjutkan terus. Cuman sementara yang bisa diperbaiki baru kertas HVS dan ballpoint. Nah, caranya sama, kita klik burger di sub kegiatan, kita klik detail rincian. Pastikan user yang kalian gunakan login itu adalah user yang sudah di set operator ya. Ini contohnya, ballpoint dan kertas ini kebetulan dua-duanya udah kita standarkan. Tadinya kita pikir cara menstandarkannya cukup diedit gitu aja ya. Diedit kemudian diganti, tapi ternyata ini nggak bisa diganti. Jadi caranya adalah kita tambahkan dulu ya, jangan detail. Ini kita akan melakukan pemutakhiran untuk yang ini. Kita tambahkan barang jasa. Sebentar, kayaknya internetnya. Oke, kita tambahkan barang jasa modal. Nah, yang keluar tuh harus banyak ya. Oke. Kita ketikkan alat tulis kantor sama, tapi sekarang kode dan nomenklaturnya beda ya. Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor, alat tulis kantor. Standar harganya masih sama, SSH. Nama komponennya apa ini tadi ya? Standar for liner 1 mm 12 pieces. Standar pulpen standar. Standar, board liner. Nah ini. Kemudian kita tuliskan sama persis 1 pak. Kemudian kita simpan. Tampilannya gimana? Kita lihat. Persis di bawahnya ini ada. Nah, lalu kenapa ini harus dihapus? Karena kalau nggak dihapus nanti keluar cetaknya double. Kita cek ya. Setahu saya sih keluar cetaknya akan 2 karena yang lama pun akan tetap muncul. Nah ini bolpen sih muncul 2. Jadi bolpen yang lama, TK lama kita del ya. Pastikan ngedelnya sudah diisi aja biar nggak bingung. Oke, ini tombol delete-nya. Sekarang kita akan memasukkan yang kertas. Selama tulis kantor.
gram bola dunia A4. Oke, kita beli 11 rim. Nah, udah kita delete. Udah ya, hilang ya yang tadi. Udah berubah semuanya. Lalu gimana cara ceknya? Apakah selain kertas dan bolpen semuanya udah diupdate? Contoh ya, cetak belangko. Seperti biasa kita harus ke referensi SSH. Kemudian, bentar, masih loading. Oke, kita cari cetak belangko. Kita klik kaca pembesar. Nah, kaca pembesar ternyata ini nggak ada isinya apa-apa. Berarti kalau kayak gini, tim standar harga belum melakukan perbaikan atau pemutakhiran lah ya istilahnya. Nah, kalau seperti ini silakan. Ini belum diperbaiki. Cuman kayaknya kita butuh waktu sehari ini ya. Jadi minta waktu sehari ini agar kita nyicil memperbaiki standar harga. Mulai besok silakan dilanjut lagi. Oke, itu aja. Bersabar ya, kita bareng-bareng se-Indonesia ini ada pemutakhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.